Metodologi penelitian Modul 5 Analisis Data dan Rancangan Penelitian Segmen 2 Rancangan Penelitian bersama saya Yusuf dari Institut Teknologi Bandung. Pada segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis data. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang rancangan penelitian. Rancangan penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, penelitian eksploratif, mendapatkan keterangan, wawasan, pengetahuan, ide, gagasan, dan pemahaman sebagai upaya untuk merumuskan dan mendefinisikan masalah, serta menyusun hipotesis. Yang kedua adalah penelitian konklusif yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian konklusif dapat dibagi menjadi penelitian deskriptif dan penelitian kausal. Penelitian deskriptif mendeskripsikan sifat atau karakteristik dan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian. Sedangkan penelitian kausal mengetahui hubungan sebab akibat dari variabel yang diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian deskriptif dapat dibagi menjadi penelitian cross-sectional dan penelitian longitudinal. Penelitian cross-sectional data hanya sekali saja dikumpulkan, sedangkan untuk penelitian longitudinal lebih dari satu batas waktu. Penelitian cross-sectional dapat dibagi menjadi penelitian single cross-sectional dan penelitian multiple cross-sectional. Rancangan eksperimen adalah suatu rancangan percobaan dengan setiap langkah tindakan yang terdefinisikan, sehingga informasi yang diperlukan untuk persoalan yang akan diteliti dapat dikumpulkan secara faktual. Karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, memanipulasi. Tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Kedua, mengontrol variabel. Adanya kontrol yang sengaja dilakukan oleh peneliti terhadap variabel atau ubahan yang ada. Tanpa adanya kontrol yang sistematis, tidak mungkin dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Ketiga, melakukan observasi. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti melakukan observasi untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara kelompok perlakuan. Rancangan faktorial merupakan suatu tindakan terhadap satu variabel atau lebih yang dimanipulasi secara simultan agar dapat mempelajari pengaruh setiap variabel terhadap variabel terikat atau pengaruh yang diakibatkan adanya interaksi antara beberapa variabel. Ada dua tipe rancangan faktorial. Yang pertama, satu dari variabel bebas dimanipulasi secara eksperimental dengan variabel terikat karena peneliti tertarik pada pengaruh satu variabel bebas terikat secara terpisah. Baru kemudian memperhitungkan variabel lainnya yang memungkinkan berpengaruh pada variabel tersebut. Yang kedua, semua variabel bebas dimanipulasi secara eksperimental karena peneliti tertarik terhadap pengaruh beberapa variabel bebas dan mengharapkan dapat menilai pengaruh variabel tersebut baik secara terpisah maupun bersama-sama. Rancangan faktorial digunakan untuk mengevaluasi dampak kombinasi dari dua atau lebih perlakuan terhadap variabel terikat. Rancangan Latin Square merupakan rancangan percobaan yang desainnya berbentuk bujur sangkar dan perlakuannya menggunakan simbol-simbol huruf Latin kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Rancangan Latin Square digunakan untuk percobaan yang memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Kondisi keheterogenan unit-unit percobaan tidak bisa lagi dikendalikan hanya dengan pengelompokan satu sisi keragaman saja. Rancangan Latin Square mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah, yaitu arah baris dan juga arah kolom. Rancangan Latin Square mudah dianalisis, mengurangi keragaman galat dari dua arah, serta dapat memperbanyak kesimpulan dari perlakuan baris dan kolom. Pada modul selanjutnya, kita akan membahas tentang proposal penelitian. Saya Yusuf dari Institut Teknologi Bandung.